Kerusakan alam dapat terjadi karena bencana alam itu sendiri dan ulah manusia. Hal yang sangat mungkin terjadi di negara kepulauan seperti Indonesia ini. Pemandangan ini bisa terjadi di mana saja, bahkan mungkin ada di dekat kita. Sebagai negara maritim, perairan Indonesia dengan potensi sumber daya laut yang melimpah menjadi tempat berlangsungnya kegiatan ekonomi. Transportasi laut memiliki beragam fungsi, seperti industri pembuatan kapal, industri logistik pengiriman barang, wisata bahari, dan masih banyak lagi. Banyaknya aktivitas kelautan itu membuat ada banyak pula peluang terjadi kecelakaan. Kecelakaan laut bisa terjadi karena kelebihan muatan orang atau barang dari daya angkut yang ditetapkan. Hal itu bisa disebabkan oleh banyak hal, di antaranya faktor manusia dan juga faktor alam yang tak terhindarkan. Seperti halnya yang terjadi di September 2021. Kecelakaan kapal kandas terjadi di perairan Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Pada tanggal 10 September 2021, kami dapat laporan dari masyarakat Desa Padabaho. Setelah mendapat informasi awal, kami langsung ke TKP bersama dengan aparat desa. Waktu itu kita berkoordinasi dengan Angkatan Laut Morowali, kemudian Pos Polairut Kurisa, Kabupaten Morowali. Selanjutnya kami turun bersama-sama untuk melihat langsung kondisi tongkang yang dilaporkan oleh masyarakat bahwa ada tongkang di perairan Padabaho yang sedang kandas. Masyarakat ada sebagian yang kaget karena ada tumpahan waktu itu, tumpahan ore nikel. Pada saat itu di sekitaran perairan bahkan ada nelayan yang terdampak dekat dengan terjadinya kapal kandas tersebut, yaitu bagang nelayan itu yang terkena dampak dan sampai bagang tersebut tidak bisa lagi beroperasi karena diakibatkan perairan yang sudah berubah. Muatan nikel itu sekitar 7.000 metrik ton, jadi tidak semuanya langsung jatuh ke laut, tapi pelan-pelan. Jadi ada beberapa sekitar seminggu lebih itu air laut itu cenderung berwarna merah. Dari peristiwa tersebut, tumpahan muatan ke dasar laut pun tak terhindarkan hingga menutupi terumbu karang. Dilaporkan kerusakan terumbu karang dengan luas total 2.053 meter persegi. Laut Morowali yang menyimpan keanekaragaman hayati seperti udang, kepiting bakau, dan berbagai jenis burung bisa ikut terancam jika wilayah perairan Morowali tercemar dengan nikel ore dan limbah lainnya. Itu ada laporan ada kecelakaan kapal di Desa Padabaho Ganti. Baik. Ada lagi tongkang yang kondisinya patah, kemudian sementara akan bergerak ke perairan Desa Padabaho. Pada saat di tengah perjalanan, kami waktu itu bersama-sama dengan Polair, kami langsung mengikuti kapal yang patah tersebut. Cap nanti mengarah, ambil haluan kiri nanti ke perairan Padabaho. Di situ barusan ada laporan ada kapal tongkang yang dicurigai sementara kandas dan buangan ornya sementara tertumpah ke laut. Ya, persiapan tali-tali dirapikan memang standar. Dan memang benar kami langsung naik ke kapal tersebut
dan mencari informasi bahwa kapal ini akan menuju desa perairan. Kemudian kami ikuti tidak mengganggu karena pada saat itu kapal kandas tersebut sementara akan dilakukan penyelamatan karena diakibatkan karena cuaca buruk saat itu. Sebagai wilayah perairan dengan tingkat produktivitas tinggi, kawasan Morowali menjadi salah satu wilayah lumbung perikanan di Sulawesi. Oleh karena itu, peristiwa kapal kandas yang berdampak terhadap keberadaan ekosistem pesisir dan penurunan kualitas lingkungan perairan, kedepannya akan berdampak juga terhadap produksi perikanan. Ancaman yang bisa terjadi kapan saja. Ekosistem yang akan terdampak itu tergantung dari jenis ekosistemnya. Karena ekosistem terumbu karang itu memiliki jasa ekosistem yang dinamakan dengan provisioning services dan juga habitat services. Nah, biota yang terdampak itu biasanya terkait dengan misalnya lobster, ikan kerapu, ikan kakap misalnya, kemudian juga ada ikan ekor kuning. Karena yang terdampak adalah ekosistem, itu ada 4 jasa ekosistem yang kemudian terkait dengan keberadaan ekosistem terumbu karang. Yang pertama adalah jasa provisioning services namanya, jasa penyediaan atau produksi yang dihasilkan dari ekosistem karang tersebut. Kemudian ada jasa pengaturan, kemudian ada jasa habitat, dalam hal ini disebutnya adalah supporting services. Lalu kemudian ada jasa yang dinamakan jasa kultur atau jasa informasi sebetulnya. Yang dari konten ini dia bisa hilang akibat adanya kegiatan yang menyebabkan kerusakan terhadap terumbu karang tersebut. Nah, terkait dengan ekonomi tentu saja basisnya segenap macam barang dan jasa yang dihasilkan oleh ekosistem terumbu karang kemudian dinilai dengan menggunakan namanya valuasi ekonomi sumber daya pesisir dan laut. Ada beberapa teknik yang kemudian bisa dijadikan alat untuk mengukur. Tentu saja bahasanya adalah bagaimana memonetarisasi jasa-jasa tadi itu untuk bisa menghasilkan nilai. Ketika nilai itu kemudian terdampak, nah itulah kemudian yang menghadirkan perekonomian wilayah sekitarnya akan terdampak juga. Perhitungan yang kami lakukan tentu saja berdasarkan satu, terkait dengan jasa ekologi. Nah, jasa ekologi ini basisnya adalah seberapa luas yang terdampak, kemudian dicari luasan namanya tutupan karangnya, percent cover. Nah, dari situ kemudian dicari juga mortality-nya dari ekosistem yang terdampak tadi. Sehingga perkaliannya adalah area yang terdampak tadi dikalikan dengan persentasi tutupan karangnya, dikali dengan mortality rate-nya. Sehingga diperoleh namanya luasan yang dapat diklaim. Untuk luasan yang dapat diklaim, tentu saja basisnya tadi dikalikan lagi dengan nilai ekonomi ekologi dari ekosistem terumbu karang. Nah, tadi saya sudah sebutkan bahwa untuk menghitung nilai kehilangan ini basisnya dengan menggunakan perhitungan valuasi ekonomi. Hadirnya valuasi ekonominya nanti akan keluar rupiah per satuan meter persegi biasanya ya per tahun dikali dengan durasi. Berapa lama dari ekosistem tersebut akan hilang. Seperti itu. Jadi perhitungannya luasan yang dapat diklaim dikali dengan nilai dari ekosistem terumbu karangnya dikali dengan durasinya sehingga keluarlah angka yang dinamakan nilai jasa ekosistem yang hilang. Tak berhenti sampai di situ. Dampak dari pencemaran pun dirasakan langsung oleh masyarakat setempat. Perairan Morowali yang merupakan tempat tinggal ragam biota laut kian berbalik menjadi malapetaka bagi para nelayan. Masyarakat yang bermata pencaharian sebagai nelayan tidak dapat menghidupi kebutuhan hidupnya seperti sedia kala. Lalu, bagaimana kehidupan para nelayan akibat kapal kandas tersebut? Saya pasang bagang pada waktu itu tahun 2021, kapal tongkang di dekatku pada waktu tengah malam.
Setelah saya bangun, saya kaget kenapa ini kayak siang. Wah, lampunya pala itu memang yang halangi saya kayak matahari siang. Antaranya itu 20 meter saja dari bagang itu kapal tenggelam. Akhirnya itu kapal rusak, ya, bocor, tenggelam. Saya turun besok malamnya, tidak ada bisa dapat. Berapa malam saya turun itu, ada 10 malam biar untuk sayur tidak ada. Biasanya itu yang menghalang biasa atas 10 ekor kah berapa ekor. Tidak ada sama sekali karena airnya merah. Ya, saya pasrah pada waktu itu mau di apa. Mungkin di situ bisa punya rezeki. Saya mau ini wah tidak baik juga. Iya. Lebih baik saya sabar. Ada balasannya itu, pintar Tuhan. Beberapa kerugian yang muncul karena peristiwa kapal kandas yang tak terduga ini ditindaklanjuti oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Melalui Permen KP nomor 28 tahun 2020 tentang cara penyelesaian sengketa dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, disebutkan beberapa poin penting untuk menyelesaikan sengketa ini. Hari ini saya akan minta keterangan, apakah saudara saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Baik. Apakah Bapak bersedia saya minta keterangan? Dari data-data yang disampaikan tadi, sesuai identitas kapal, apakah benar itu milik perusahaan Bapak? Kemudian, apakah Bapak bersedia menceritakan kronologis yang terjadi saat ini? Muatan tongkang yang saat ini kandas, apakah benar yang dimuat itu adalah nikel ore? Benar Pak ya? Yang kira-kira sekitar 7.500 metrik ton. Baik. Apakah saudara atau pihak penanggung jawab bersedia apabila pada saat survei itu terjadi kerusakan terumbu karang, apakah perusahaan Bapak bersedia untuk bertanggung jawab? Baik. Sebagai bagian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, PPSDK pun ikut terlibat dalam mengawasi dan memastikan sumber daya kelautan terjaga dalam peristiwa tersebut. Jadi berdasarkan Undang-Undang 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, ya di pasal 64, 65, 66 itu dijabarkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang tata cara penyelesaian sengketa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Langkah teknis yang dilakukan ada 4 step. Langkah awal yang kami tempuh, kami mendapatkan laporan dari PSDKP Morowali yang disampaikan langsung, kami tindak lanjuti. Kami turunkan tim untuk melakukan full bucket di lapangan terkait dengan kasus kapal kandas di perairan Padabaho, Morowali. Pertama, setelah kita mendapatkan hasil daripada full bucket, itu kita akan tindak lanjuti dengan verifikasi. Melaksanakan survei dengan melibatkan tim dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, terutama dari Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, kemudian dengan tim ahli yang independen yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal PSDKP. Tim ahli yang ditunjuk ini nanti akan berkolaborasi juga dengan tim ahli yang ditunjuk oleh perwakilan perusahaan. Verifikasi ini penting sebagai langkah awal kita untuk membuktikan terkait dengan luasan daripada dampak yang ditimbulkan terhadap kerusakan ekosistem terumbu karang. Kemudian yang berikut, setelah kita melakukan verifikasi, kita tindak lanjuti pada tahap klarifikasi. Mencocokkan data yang ada dari hasil verifikasi tadi yang dilakukan oleh tim ahli independen yang mewakili pemerintah dan juga tim ahli daripada perusahaan. Dampak yang ditimbulkan oleh kapal kandas tersebut terhadap kerusakan ekosistemnya, kemudian kerugian masyarakatnya, nilai yang harus dilakukan untuk memulihkan atau katakanlah merestorasi kerusakan lingkungan tersebut. Pada tahap klarifikasi apabila dia setuju kedua belah pihak, kita akan tindak lanjuti pada tahap negosiasi.
Nah, tahap negosiasi ini adalah untuk menentukan nilai real kerugian yang diakibatkan. Terumbu karang itu ada yang ketutupan 100%, ada yang 80%, 60%, 40%, sampai 20%. Kemudian itu akan dihitung, diakumulasikan dalam nilai rupiah. Di dalam aturan yang ada, pemulihan lingkungan tersebut itu ada yang 15 tahun, ada yang 10 tahun, kemudian ada yang 5 tahun. Nah, ini dinegosiasikan nilai yang harus dibayar oleh pelaku usaha terhadap restorasi. Kemudian valuasi ekonomi, dampak langsung ataupun tidak langsung terhadap masyarakat nelayan, terutama masyarakat nelayan dan pesisir terhadap kasus kapal kandas tersebut. Setelah negosiasi, itu akan dilanjutkan dengan yang namanya penetapan besaran nilai kerugian yang diakibatkan oleh kasus kapal kandas. Jadi ada 4 hal yang dibayarkan. Pertama adalah keuangan yang kita keluarkan dalam tahap verifikasi, klarifikasi, sampai negosiasi, berapa jumlah. Contoh kasus misalnya di Morowali, kita itu menghabiskan anggaran APBN kurang lebih 200-300 juta. Nilai kerusakannya itu tergantung luas daripada kerusakan terumbu karangnya. Berapa ganti kerugian terhadap pemulihan ekosistem yang terdampak. Masyarakat pun mendapatkan kompensasi daripada kerugian yang langsung ataupun tidak langsung dampaknya terhadap perekonomian masyarakat sekitar. Jadi 4 kategori ini yang akan diakumulasikan jumlah denda yang harus dibayarkan oleh pelaku usaha terhadap kasus kapal kandas. Apabila mereka menaati prosedur tersebut, step-step ini harus mereka ikuti. Nah, tentunya kita sebagai pemerintah untuk memberi keyakinan bahwa mereka bertanggung jawab harus mendapatkan surat yang disebut dengan LOU, ya, Letter of Undertaking, sebagai bukti pertanggungjawaban pihak pelaku usaha, pihak perusahaan terhadap kerusakan yang ditimbulkan. Selain itu tentu saja bahasanya ada nilai yang dinamakan nilai restorasi. Kenapa harus direstorasi? Karena masyarakat di sana akan kehilangan kesempatan untuk bisa memperoleh manfaat dari keberadaan ekosistem terumbu karang. Sehingga dia harus direstorasi dengan menggunakan teknik yang dinamakan dengan rehabilitasi karang. Nah, untuk mencapai rehabilitasi ini tentu saja memerlukan beberapa cost, namanya pendekatan cost based project. Durasinya tentu saja dihubungkan dengan seberapa lama dia akan hilang, begitu, yang kemudian dijadikan sebagai nilai rehabilitasi. Restorasi atau pemulihan ekosistem ini didekati salah satunya dengan transplantasi karang. Nah, jenis-jenis ini kemudian ditransplantkan baik itu secara natural misalnya atau kepada sebuah substrat yang kemudian didesain. Contohnya substratnya misalnya dari paralon misalnya, honai misalnya, atau kerangka dasar. Tapi prinsipnya bagaimana karang tadi ditempelkan kemudian diikat untuk bisa tumbuh berkembang. Dengan sendirinya tentu saja dari alam dan sebagainya, tapi utamanya adalah bahwa di daerah di situ adalah ada terumbu karang. Karena untuk sampai dia bisa berkembang, ada masukan-masukan makanan dari terumbu karang sekitarnya, seperti itu. Jadi jenis karangnya itu ada yang jenis cepat tumbuh, seperti Acropora, 6 sampai dengan 7 tahun tuh dia sudah bisa tumbuh. Tapi untuk yang masif, misalnya seperti Porites dan sebagainya, dia butuh waktu lebih. Bisa jadi puluhan tahun, atau bisa juga ada yang ratusan tahun. Tapi pada prinsipnya, kita mencari proses rata-rata biasanya antara 10 sampai dengan 15 tahun. Sehingga apa yang menjadi hasil identifikasi itu hanya kita akan lakukan konsultasi dengan ahli atau pihak ketiga. Lalu konsiliasi, negosiasi, dan mediasi. Semua itu dilakukan untuk menyelesaikan sengketa.
demi mencapai tujuan KKP dalam menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Berdasarkan dengan Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 28 Tahun 2020 tentang tata cara penyelesaian sengketa dalam pengolahan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam rangka pengawasan khususnya di bidang kelautan. Nah, dihadapkan dengan adanya kejadian kapal kandas di wilayah Morowali, Sulawesi Tengah. Ini tentunya dalam rangka melaksanakan kegiatan pengembalian ekosistem. Nah, ini sesuai dengan komitmen Bapak Menteri Kelautan Perikanan, beliau mengedepankan ekologi menjadi panglimanya. Pada dasarnya dengan jumlah yang sudah ditetapkan, ini kan tentunya berdasarkan kajian daripada tim ahli. Jadi kita melihat sejauh mana kerusakan ditimbulkan, kita lihat luasannya, kita lihat evaluasi kerusakannya, sehingga timbullah angka yang ditetapkan untuk mengukur adanya kerusakan ekosistem laut, terutama terumbu karang yang akibat dari kandasnya kapal tersebut. Nah, mengacu kepada penyelesaiannya yang kita selesaikan dengan cara penyelesaian di luar sidang, yang melakukan adanya kerusakan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, khususnya terumbu karang. Ini kita dorong supaya betul-betul ada pemahaman yang timbul dari kesadaran bahwa mereka telah melakukan tindakan yang secara langsung maupun tidak langsung berakibat adanya kerusakan ekologi laut. Nah, ini kita atur sedemikian rupa sehingga pemahaman bahwa perlu adanya penggantian akibat kerusakan lingkungan, ini kita dorong supaya mereka bertanggung jawab memberikan pemulihan daripada terumbu karang yang mereka rusak. Keberadaan dari kegiatan tersebut itu akan menghadirkan yang dinamakan dengan biaya kelembagaan. Negara dalam hal ini misalnya datang ke sana kan memerlukan pembiayaan tuh. Nah, biaya-biaya ini itulah yang kemudian dibebankan juga kepada perusahaan tanda kutip ya yang melakukan kegiatan yang merugikan tadi itu, seperti itu. Kalau di situ misalnya ada masyarakat yang kemudian terdampak secara langsung, itu juga akan menjadi salah satu cara kita untuk bisa menghitungkan. Ahli dalam hal ini mencoba untuk menjadi jembatan dari para masyarakat dalam hal ini untuk bisa mengklaimkan kepada perusahaan yang dimaksud. Komponen yang menjadi klaim kerugian antara lain kehilangan jasa, ekosistem, restorasi terumbu karang, biaya pelaksanaan verifikasi, dan biaya kerugian langsung masyarakat sebagai dampak kapal kandas. Dari pemerintah setempat pun juga ikut mengawasi proses tersebut untuk bisa menjadi perantara bagi pihak nelayan. Tentu kalau kita melihat dari dampak yang ditimbulkan, ini sangat mempengaruhi ekosistem laut kita yang kemudian mempengaruhi aktivitas para nelayan di daerah kami. Juga terhadap terumbu karang kita yang di Morowali, dan ini salah satu sebagai potensi pendukung ya ekosistem laut kami, sehingga nelayan-nelayan kami masih bisa menangkap ikan dengan baik. Dalam kasus ini ada beberapa hal yang kami lakukan oleh pemerintah daerah. Kami langsung menghubungi Kepala Dinas Perikanan untuk segera melakukan peninjauan lapangan, dan alhamdulillah dengan kesiapan teman-teman kita di Dinas Perikanan kemudian menemui si pemilik kapal, dan saat itu kami mencoba bernegosiasi ke pemerintah, mengundang pemilik kapal dan melakukan pembicaraan tentang hal-hal yang terjadi akibat daripada kapal yang karam di perairan kami. Kalau kita bicara kompensasi, maka yang kami jadikan standar adalah dengan nilai kerugian. Ya. Jadi kita coba melihat apa yang
terdampak kepada masyarakat. Misalnya bagang masyarakat yang kemudian terdampak dari kejadian itu, sehingga kita coba menyampaikan ke pihak perusahaan untuk bagaimana menghitung berapa nilai kerugian itu sehingga masyarakat kita ini bisa kembali membangun usahanya, dan alhamdulillah itu disepakati oleh pihak perusahaan sehingga masyarakat kita juga bisa melanjutkan usaha ekonominya. Minta waktunya sebentar, Pak. Iya. Lalu Dinas Perikanan turun melihat lokasi. Dia cari orangnya, dia bilang mana punya bagang. Dia turun sama-sama. Baru dia foto di tanda bukti. Ya, oh betul-betul dihalangi. Dia bilang tunggu katanya Deng. Ya, saya uruskan, siapa tahu bisa keluar. Ya, pengganti ruginya. Sedikit. Kadang ikan mancing itu dapat 1 kilo, 20 kilo. Satu kali melautnya ya, satu kali turunnya sebelum ada kapal tenggelam gitu. Sebentar ya Pak. Pengusaha ini cukup kooperatif ya, untuk kita duduk bersama-sama menyelesaikan masalah atau dampak-dampak yang ditimbulkan. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh pihak kementerian selama ini dalam hal penanganan masalah-masalah seperti yang terjadi Morowali, kami melihat dari hasil penanganan itu bahwa betul-betul apa yang sudah disepakati melalui mediasi Kementerian Kelautan itu dilaksanakan oleh pihak yang dibebankan untuk menanggulangi semua kerusakan itu, dan masyarakat hari ini juga sudah menerima dan sudah bisa memanfaatkan dari hasil atau bantuan atau ganti rugi yang diberikan oleh pihak ketiga tadi itu. Akhirnya saya menunggu dia keluar, dia panggil saya turun di kantor perikanan dan mendapatkan uang sejumlah 27 juta dari perusahaan 27 juta. Jadi jumlah 54. Penyelesaian sengketa di luar sidang ini kita kedepankan, tentunya ada pemahaman yang betul-betul clear antara pelaku dan juga tim ahli yang menjadi perwakilan daripada KKP, adanya kerusakan lingkungan yang perlu direstorasi, kemudian akibat yang ditimbulkan kemudian berimbas kepada terganggunya mata pencarian masyarakat. Ini yang kita kedepankan, kita dorong. Karena kebanyakan kita dorong dengan pidana tentunya bukan lebih ke arah kita merestorasi ekologi, tapi malah juga akan mematikan dunia usaha. Sehingga kita jaga bersama untuk sumber daya kelautan dan perikanan yang ada di Indonesia. Dengan adanya pihak yang bertanggung jawab pada kejadian kapal kandas, menunjukkan bahwa penegakan hukum itu tak hanya untuk memberi sanksi semata, tapi juga untuk memastikan pihak terkait itu bertanggung jawab memperbaiki lingkungan yang terdampak.